Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube M. Irsyad Lawyer. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi dari pengacara. Pada video sebelumnya kita juga telah membahas terkait siapakah pengacara dan bagaimana cara agar bisa menjadi seorang pengacara. Sebenarnya, tugas dan fungsi pengacara tersebut sangat bervariasi, tergantung pada bidang spesialisasi apa yang dikuasai dan didalami oleh pengacara-pengacara tersebut. Namun, apabila seseorang telah disumpah menjadi seorang pengacara atau lawyer, dia diharuskan untuk mampu dan menguasai berbagai hukum-hukum acara lainnya, seperti hukum acara pengadilan agama, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara administrasi negara, hukum acara lain yang perlu dikuasai oleh lawyer tersebut. Namun, secara umum, masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengacara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apa saja? Yang pertama, memberikan nasihat hukum. Seorang pengacara bertugas untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, menganalisa situasi, menyelidiki fakta-fakta terkait dengan permasalahan hukum yang dimiliki klien, sehingga seorang pengacara mampu memberikan panduan-panduan hukum mengenai hak dan kewajiban seorang klien yang perlu dipenuhi oleh seorang pengacara tersebut. Nah, dari mana pengacara mendapatkan fakta-fakta dan sumber-sumber data yang akan dianalisa tersebut? Pengacara mendapatkan fakta-fakta tersebut adalah dari kliennya yang mengungkapkan baik secara tulisan maupun secara lisan mengenai apa sebenarnya yang dialami, apa sebenarnya yang dirasakan, dan apa sebenarnya dampak dari permasalahan hukum tersebut, sehingga pengacara bisa menangkap apa kira-kira yang akan ditindaklanjuti dan bagaimana langkah hukum yang akan dijalani. Itulah perlunya keterbukaan dari seorang klien kepada pengacara, supaya pengacara tidak salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Nah, tugas pengacara yang kedua adalah sebagai representasi hukum. Sebagai seorang pengacara, haruslah bisa dan menguasai berbagai skill dan kemampuan agar bisa mewakili kepentingan-kepentingan hukum klien, bertindak sebagai juru bicara terhadap kliennya tersebut, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, di dalam arbitrase, ataupun menghadiri berbagai mediasi yang harus diikuti untuk menyelesaikan persoalan hukum kliennya tersebut. Kemudian menyusun argumen-argumen hukum yang juga berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh kliennya tersebut. Sehingga pengacara sangat diharuskan untuk mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai karena tidak mempersiapkan dokumen, tidak mempersiapkan argumen, kita kalah di dalam acara-acara persidangan, acara-acara mediasi, acara-acara arbitrase. Pengacara harus bisa membuat kliennya itu merasa bahwa dirinya terwakili untuk kepentingan-kepentingan hukumnya. Dan kita juga seorang pengacara harus bisa berjuang untuk mencapai keadilan yang harus didapatkan oleh klien tersebut. Kemudian, tugas dan fungsi pengacara yang ketiga adalah penelitian hukum. Berkaitan juga dengan tugas dan fungsi yang kedua terhadap
argumen, dan dokumen. Di sini, pengacara diharuskan untuk melakukan penelitian hukum, sehingga mereka harus bisa melihat dan mempelajari hukum-hukum mana yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Sehingga nantinya, dari analisa hukum tersebut, seorang pengacara bisa mendapatkan petunjuk untuk mencapai keadilan yang harus didapatkan oleh kliennya. Jangan sampai seorang pengacara salah mengambil langkah-langkah hukum karena tidak ingin meneliti hukum mana yang relevan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Itulah makanya seorang pengacara diwajibkan untuk mampu membaca dokumen sehingga menerapkan dalam argumen-argumen hukum, atau yang dalam hal ini adalah legal opinion atau pendapat hukum, yang nantinya dalam pendapat hukum tersebut juga tertera langkah apa yang akan dilakukan berdasarkan hukum atau norma yang relevan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sampai kita salah membaca, salah menafsirkan sehingga kita malu di hadapan orang lain, terutama di hadapan klien sendiri. Bagaimana perasaan kita ketika misalkan klien mengatakan, kok hukumnya seperti itu? Kan permasalahan saya yang seperti ini. Kok pasalnya yang ini? Tapi permasalahan saya yang ini. Otomatis tidak terjadi sinkronisasi antara permasalahan dengan norma hukum yang harus diterapkan. Kemudian, tugas dan fungsi pengacara yang keempat adalah menyelesaikan sengketa. Nah, dalam hal ini, pengacara harus bisa menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapi oleh kliennya ketika dia telah menerima kuasa dari klien tersebut. Menyelesaikan sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik di dalam mediasi maupun di dalam negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam sengketa tersebut, sehingga terjadi kesepakatan antara pengacara dan klien agar dapat meminimalisir supaya tidak terjadi permasalahan hukum yang lebih rumit. Kalau bisa misalkan pengacara menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus ke pengadilan, kenapa harus gitu? Jadi kita pun tidak mesti ke pengadilan. Apabila bisa diselesaikan dengan cara mediasi, ya sudah cukup, agar antara pihak tersebut tidak menjadi lebih rumit lagi dan permasalahan hukum juga tidak menjadi rumit. Kemudian antara pihak-pihak yang bersengketa juga tidak menjadi bermusuhan, karena seperti kita ketahui, masuknya perkara ke pengadilan adalah karena sudah tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yang jelas, selain memakan waktu yang lama, biaya yang mahal juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak itu jauh lebih rumit dan menyebabkan permusuhan antara kedua belah pihak. Karena di pengadilan tentulah kita harus memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan yang terutama siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, kemudian tugas dan fungsi pengacara yang kelima adalah harus menulis dan bisa mereview dokumen-dokumen yang berkaitan. Pengacara harus mampu untuk menganalisa berbagai dokumen-dokumen yang terdapat di dalam satu perkara. Misalkan, harus bisa menganalisa surat perjanjian, kemudian surat gugatan, kemudian harus bisa juga untuk menganalisa pernyataan-pernyataan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga nantinya pengacara bisa memilih mana data yang sinkron dan mana data yang tidak sinkron. Jangan sampai karena kita tidak menganalisa dengan cermat dan baik, kita dapat merugikan kepentingan dan hak-hak hukum dari klien kita. Kemudian, tugas dan fungsi pengacara yang keenam adalah konsultasi dan pendampingan hukum. Nah, konsultasi ini pengacara diharuskan
mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari klien dan menjawabnya dengan prosedur hukum juga, sehingga pertanyaan tersebut kita dasarkan jawabannya kepada hukum atau norma yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kemudian, kita juga harus bertanggung jawab untuk menghadiri setiap pertemuan-pertemuan sesuai dengan prosedur penyelesaian hukum. Misalkan, mengikuti BAP atau berita acara pemeriksaan di kepolisian, menghadiri mediasi-mediasi, dan menghadiri pertemuan-pertemuan lain yang tujuannya adalah untuk kepentingan klien. Kemudian, tugas dan fungsi pengacara yang ketujuh adalah perlindungan hak yang dimiliki oleh klien. Pengacara harus bisa melindungi apapun yang berkaitan dengan data-data yang diberikan oleh klien kepada pengacara. Pengacara boleh menyimpannya di dalam kantor atau membawanya di dalam mobil, atau mungkin karena butuh data tersebut untuk dianalisa lebih lanjut, pengacara membawa data-data klien tersebut rumahnya. Namun, perlu diketahui, pengacara memiliki hak yang namanya hak retensi atau menyimpan dokumen-dokumen atau data-data klien ini, tetapi harus dengan rahasia. Kita tidak boleh mengumbarnya ke media sosial apabila tidak berkepentingan. Kemudian, kita juga tidak boleh menceritakan data-data tersebut kepada siapapun, kecuali kepada rekan-rekan kerja kita sebagai advokat untuk mendampingi kepentingan hukum klien. Kemudian, yang terakhir, yang paling penting, tentunya adalah etika profesi hukum yang kita dasarkan kepada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Jangan sampai dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat, kita terlihat tidak beretika sehingga mereka atau masyarakat mencap kita sebagai pengacara yang tidak bermoral. Tentunya ini kita harus dasarkan lagi kepada hati nurani kita, bagaimana kepribadian yang tepat yang harus kita terapkan di dalam masyarakat, sehingga kita dipercayai masyarakat sebagai pengacara yang sukses, beretika, dan sangat bermoral. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi persoalan hukum ini. Apabila ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya kepada saya, silahkan komen, like, dan subscribe, sehingga saya lebih semangat lagi dalam memberikan konten-konten edukasi hukum kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalam.